Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A sesi 2 ingin menjelaskan praktikum mikroskopi. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya si Pak Eri Zulfikar, NPM 106 dari Angkatan 19 dari PARLJ, dan partner saya, Aku Merun Room NPM 107 dari Angkatan 19 PARLJ. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang tujuan praktikum dari mikroskopi ini. Tujuannya ada 3. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui atau melihat bentuk mikroskopi bahan dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagian-bagian dari mikroskop yang digunakan, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui macam-macam bentuk mikroskopi suatu bahan. kemudian ada pengertian mikroskopi. Apa sih pengertian mikroskopi itu? Mikroskopi adalah bidang teknis menggunakan mikroskop untuk melihat sampel atau objek yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia atau mata telanjang, jadi butuh bantuan. Nah, nama alatnya itu disebut mikroskop. Mikroskop sendiri yaitu alat berlensa yang digunakan untuk melihat objek kecil yang suka dibedakan jika dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari mikroskop. Nah, mikroskop ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mikroskop optik dan yang kedua adalah mikroskop elektron. Nah, mikroskop optik itu cara kerja mikroskopnya adalah dari cahaya lampu yang dibiaskan oleh lensa kondenser. Setelah melewati lensa kondensor, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop karena dari lensa ini dapat diketahui pembesaran yang dilakukan oleh mikroskop tersebut. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Pada mikroskop ini mempunyai batasan pembesaran yaitu dari 400 kali sampai dengan 1400 kali lipat. Untuk mikroskop elektron ini ada 2 jenisnya. Yang pertama ada scanner elektron. Nah, pada mikroskop scanner elektron ini, cara kerjanya itu adalah sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk pada lensa, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Nah, sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan ke lensa objektif yang dapat diatur maju mundurnya. Sinar yang melewati lensa objektif itu diteruskan pada spesimen yang diatur miring pada pencekamnya. Spesimen ini itu disinari oleh deteksi X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan pada layar monitor. Nah, jenis yang kedua itu adalah mikroskop transmission elektron. Dari skemanya atau cara kerjanya itu dapat diterangkan bahwa elektron itu ditembakkan dari elektron gun, kemudian melewati 2 lensa kondensor yang berguna menguatkan dari elektron yang ditembakkan. Nah, setelah melewati 2 lensa kondensor, elektronnya itu diterima oleh spesimen yang tipis dan berinteraksi. Karena spesimen yang tipis, maka elektron yang berinteraksi dengan spesimen itu diteruskan pada lensa, yaitu lensa objektif, lensa intermediate, dan lensa proyektor. Lensa objektif utama dari TEM, karena batas penyimpangannya membatasi dari resolusi mikroskop. Nah, untuk lensa intermediate itu sebagai penguat dari lensa objektif, dan untuk lensa proyektor itu gunanya untuk menggambarkan pada layar fluorescent yang ditangkap oleh film fotografi atau kamera CCD. Prinsip kerja mikroskop sendiri yaitu dengan memperbesar ukuran bayangan dari benda-benda yang kecil yang akan diamati hingga berkali-kali lipat. Dan di dalam mikroskop itu ada perbesaran yang bermacam-macam, seperti ada perbesaran 10 kali, 40 kali, hingga perbesaran 100 kali.
Nah, selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama itu ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata pengamat. Lensa ini itu berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan juga diperbesar. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa ini berada dekat pada objek yang akan diamati. Lalu ada tabung mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus dan menggunakan lensa objektif dengan lensa okuler. Yang keempat ada pemutar kasar atau biasanya disebut makrometer. Itu berfungsi untuk menaik dan menurunkan mikroskop secara cepat. Lalu yang kelima ada mikrometer atau pemutar halus. Itu berfungsi untuk menaik dan menurunkan mikroskop secara lambat. Lalu ada revolver yang berfungsi untuk mengatur pembesaran lensa objektif dengan cara memutarnya. Dan selanjutnya ada reflektor yang terdiri dari dua cermin, juga cermin cekung. Yang cermin datar itu digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan itu dipenuhi, sedangkan cermin cekung itu digunakan jika cahayanya kurang. Lalu yang selanjutnya ada kondensor, itu yang berfungsi sebagai mengumpulkan cahaya yang masuk. Lalu ada pegangan atau pegangannya yang berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Lalu ada kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga atau menopang dari mikroskop tersebut. Lalu ada penjepit yang berfungsi untuk menjepit kaca yang melapisi objek agar tidak bergeser. Lalu ada kondensor yang merupakan bagian yang dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan pusatkannya ke objek. Dan yang terakhir ada diafragma yang merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai aparat. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi dari cara kerja mikroskop ini. Yang pertama ada intensitas. Nah, intensitas ini adalah tentang intensitas mikroskop adalah 1-6 intensitas yang memengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar, misal pada warna ungu, karena memiliki panjang gelombang yang kecil. Lalu untuk prosedur percobaannya sendiri adalah yang pertama itu memberi status aqueous ke gas objek yang sudah dibersihkan, lalu mengambil butir tepung dan juga umbi kentang dengan jalan menusuk umbi tersebut dengan jarum preparatnya. Lalu ujung jarum yang telah berisi spesimen dimasukkan dalam tetesan air pada objek gelas agar bercampur dengan air. Kemudian objek gelasnya ditutup dengan deglas dan jangan sampai ada gelembung udara. Lalu pasang objek pada meja preparat, lalu setel cermin sehingga mendapatkan sinar yang kuat. Bila perlu menggunakan lampu ya. Lalu diatur pembesarannya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu melihat pada lensa okuler. Bila belum terlihat, itu langkah yang selanjutnya akan dilakukan adalah memutar skrup makro dan juga mikrometer. Lalu bila gambar kurang besar, itu memakai lensa objektif besarannya lebih besar. Gitu. Lalu memutar skrup ke arah badan atau menjauhi objek agar lensa okuler tidak menyinggung objek tersebut. Oke, kesimpulan dari praktikum mikroskopi ini yang pertama ada bagian-bagian mikroskop dibedakan dalam dua macam, yaitu bagian optik dan mekanik, di mana bagian optik termasuk lensa objektif, lensa okuler, kondensor, diafragma, dan iluminator. Sedangkan untuk bagian mekanik yaitu tabung mikroskop, revolver, penjepit objek, meja objek, lengan, dan kaki mikroskop serta sendi inklinasi. Oke. Yang kedua, cara penggunaan mikroskop sendiri yaitu berdasarkan pembiasan 2 kali pada lensa objektif dan lensa okuler. Dengan pembiasan 2 kali ini, dapat diperoleh bayangan yang terang, dan pembesaran sebesar 1-1000 kali dari suatu bahan tersebut atau objek tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk dan karakteristik bahan yang diamati antara lain itu untuk bahan yeast,
jagung, tepung beras, dan kentang berbentuk kopus, sedangkan bahan kapas dan kapuk berbentuk serabut. Untuk bahan ergot sendiri yaitu memiliki bentuk yang tidak beraturan, sedangkan bawang merah memiliki bentuk memanjang dan berlapis. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang modul mikroskopi ini. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.